Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Dristia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait kredit analisis dan juga kredit analisis pada PT Indofood. Nah, jadi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaannya itu bisa diperoleh menggunakan kredit. Nah, di mana ketika kita menggunakan kredit sebagai sumber pendanaan, berarti di masa mendatang ada kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan. Sehingga di kredit analisis ini tidak hanya menganalisa terkait dengan kredit yang digunakan, tapi kita juga menganalisa tentang kemungkinan eee, keadaan finansial perusahaan di masa yang akan datang, karena nantinya akan berpengaruh terhadap gagal bayar terhadap hutang-hutangnya. Nah, di sini ada reasons why a company use debt financing atau alasan mengapa perusahaan menggunakan debt sebagai sumber pendanaannya. Yang pertama karena adanya kepentingan pajak perusahaan, yaitu bunga yang merupakan cost of capital dari debt itu tuh merupakan deductible untuk pajak perusahaan. Nah, dan yang kedua di sini adalah insentif manajemen untuk menciptakan nilai. Jadi dengan menggunakan debt sebagai sumber pendanaan, biasanya perusahaan itu mempunyai tekanan yang lebih tinggi untuk memperoleh cash flow, sehingga dia dapat melunasi hutangnya di masa yang akan datang. Sehingga manajemen di sini akan berfokus pada penciptaan nilai dan akhirnya mengurangi konflik of interest antara manajer dan juga shareholders. Nah, yang berikutnya di sini ada 3 lembaga sebagai market of credit. Yang pertama ada bank komersial. Nah, bank komersial ini sebagai bank-bank yang kita tahu ya, ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank ini bisa leasing, terus bisa juga perusahaan ventura ataupun asuransi. Dan yang terakhir public debt market. Nah, public debt market ini jadi perusahaan memperoleh pendanaannya dari investor di pasar kredit, baik dengan menjual surat berharga ataupun menerbitkan surat utang. Nah, berikutnya ada kredit analisis proses. Jadi dalam melakukan analisa kredit ada step-step yang perlu kita lalui. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya dengan mempertimbangkan ekosistem bisnis perusahaan dan tujuan dari pinjaman. Nah, jadi di sini kita harus memahami nih tujuan dari pinjaman yang dilakukan itu untuk apa? Untuk kita nantinya menentukan layak atau tidaknya pinjaman tersebut. Nah, di sini bisa dengan menentukan struktur dari pinjaman tersebut terkait jumlahnya, terus tujuannya untuk apa, dan lamanya. Nah, yang berikutnya di sini kita perlu mempertimbangkan tipe loan dan available security, di mana di sini tipe loan itu ada dibagi menjadi 5. Yang pertama ada open line of credit, terus ada working capital loan, ada term loan, trade credit, dan mortgage loan. Nah, yang berikutnya di sini kita melakukan analisis keuangan dari calon peminjam. Nah, kita menganalisa nih tipe dari pendanaan yang digunakan kalau misalnya perusahaan menggunakan utang jangka pendek, sehingga kita perlu menganalisa mengenai kemampuan si perusahaan dalam menjual inventorinya. Nah, di sini bisa dilakukan dengan menganalisa menggunakan rasio-rasio seperti quick ratio, current ratio, terus inventory turnover. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira kinerja perusahaan dalam waktu dekat gimana sih yang akan berpengaruh terhadap cash flow dan juga nantinya akan berpengaruh terhadap pembayaran dari si perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya di sini ada financial statement and analysis and public debt. Nah, di sini bisa menggunakan profesional kayak contohnya adalah ranking kredit untuk menilai tentang kemampuan si perusahaan tersebut, credit rank. Terus yang berikutnya ada prediction of distress and turnaround. Nah, jadi selain kita menganalisa si kredit yang digunakan perusahaan, kita juga harus melakukan penilaian tentang kemungkinan si perusahaan ini akan menghadapi kesulitan keuangan sehingga adanya kemungkinan atau indikasi si perusahaan ini tidak mampu membayarkan hutang-hutangnya. Nah, berikutnya aku akan masuk ke credit analysis pada PT Indofood. Nah, di sini ada tujuan pinjaman dari PT Indofood. Jadi di tahun 2020 PT Indofood sendiri mengalami kenaikan jumlah liabilitas. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata hal ini dikarenakan adanya pengakuisisian Pinhole Company Limited di tahun 2020 sehingga PT Indofood melakukan pinjaman yang cukup besar sebagai modal untuk operasional dari perusahaan tersebut. Nah, yang kemudian ada jenis loan dan available security yang dilakukan oleh PT Indofood. Nah, di sini untuk utang bank jangka pendek diperoleh menggunakan beberapa bank seperti Bank Mandiri, Bank BTPN, Bank DBS, Mizuho, dan juga Bank BCA dengan jumlah dan keterangan yang tertera. Nah, terus ini ada cara pembayarannya dilakukan saat jatuh tempo dengan bunga 3,9 sampai 9%. Nah, kemudian PT Indofood juga memiliki utang trust receipt,
Terus di sini juga ada utang usaha, selain itu dia juga ada utang jangka panjang, baik itu dari bank lokal maupun bank asing dan juga lembaga keuangan. Terus ada utang obligasi yang jatuh tempo dalam 5 tahun pada bulan Mei di tahun 2022. Nah, kemudian di sini ada analisis keuangan calon peminjam. Nah, untuk kita melihat nih gimana sih kondisi keuangan PT Indofood di masa yang akan datang. Nah, di sini aku menggunakan beberapa rasio. Yang pertama di sini menggunakan current ratio. Nah, di mana current ratio dari PT Indofood sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, di mana di tahun 2020 ini current ratio dari PT Indofood di angka 1,3 atau bisa kita katakan dia di atas angka 1 sehingga menggambarkan bahwa performa keuangan PT Indofood bisa dikatakan baik. Nah, untuk quick ratio sendiri, di sini dia di bawah 1 atau di 0,93. Nah, di sini berarti keadaan finansial PT Indofood kurang baik atau kemampuan si perusahaan dalam melakukan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar kurang baik. Nah, untuk debt to equity ratio di angka 0,77 di tahun 2020 dan debt to asset ratio di angka 0,44%. Nah, di mana kedua rasio ini berada di angka kurang dari 1 atau bisa kita katakan bahwa dia dalam keadaan yang cukup baik. Nah, kemudian berikutnya ada analisis kesulitan keuangan. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan sedikit di depan, selain menilai terkait kredit yang digunakan, kita di sini juga menilai nih terkait analisis kesulitan keuangannya. Aku di sini menggunakan Altman Z-score dengan rumus yang tertera dan juga dengan keterangan yang ada di belakang ini. Nah, setelah diimplementasikan dan dilakukan perhitungan dengan tabel-tabel yang ada di sini, maka diperoleh Altman Z-score dari PT Indofood di tahun 2019 yaitu di angka 1,8, sedangkan di tahun 2020 di angka 1,4. Nah, di mana mereka ini Z-nya masih di bawah 1,88, menggambarkan bahwa perusahaan itu mengalami masalah keuangan yang serius. Nah, di mana dia mempunyai efek bahwa si perusahaan ini memiliki kemungkinan gagal bayar terhadap utang-utangnya, di mana angka amannya ini Z-nya itu harus lebih dari 2,88. Nah, untuk PT Indofood sendiri angka 1,4 termasuk krisis ya, kayak perusahaannya itu mengalami masalah keuangan yang serius. Nah, mungkin juga itu dikarenakan perusahaan melakukan pinjaman yang cukup besar di tahun 2020. Nah, sekian penjelasan aku terkait materi kredit analisis dan juga kredit analisis pada PT Indofood secara singkat. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.